Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai saudara saat ini dimanapun saudara berada. Tentunya doa dan harapan saya, saudara dan orang-orang yang saudara kasih, keluarga saudara, semua dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap bersemangat, dan tentunya terus berpengharapan di dalam Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua dan mengambil tema The Garden of Transformation. Sebuah taman perubahan, sebuah taman transformasi. Nanti saya akan bicara lebih lanjut dan cerita tentang hal-hal yang saya ingin sharing hari ini mengenai transformasi yang dimaksud. Nah, sebelum saya cerita lebih lanjut, saudara, saya ingin kita semua bersama-sama dalam sebuah moment of worship, dan hari ini kita akan dipimpin oleh one of the talented worship leaders that I know, Franklin Gunarto, yang juga bukan hanya punya suara yang luar biasa, tapi juga sudah menciptakan beberapa lagu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama worship God dengan sebuah lagu, Graves into Garden, dari Elevation Worship, yang hari ini akan dibawakan dan dipimpin oleh Franklin Gunarto. So let's worship God, and let's come to God with a hopeful heart. I searched the world, but it couldn't fill me. Words empty praise, treasures that fade, never enough. Then you came along, put me back together, and every desire is now satisfied here in love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you see me all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Lord, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. You don't want me to dance here.
There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing, nothing is better than you. You turn grace into garden. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn grace into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing, nothing is better than you. Praise the Lord. It was an awesome and beautiful worship moment, I believe, yang kita semua sama-sama tadi alami bersama, yang dipimpin oleh Franklin. Thank you, Franklin. You've been a blessing dan sudah menginspirasi kita semua lewat lagu tadi, Graves into Garden. And it is so true. Dari lagu tadi kita belajar, there is nothing better than Him, better than God, better than Jesus in our lives. And I hope kita semua boleh dikuatkan, dihibur, dan sama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat penyembahan tadi. Nah, saudara, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, hari ini saya ingin sharing tentang sebuah tema, yaitu Gardens of Transformation, sebuah taman perubahan atau transformasi. Dan tentunya judul ini saya ambil karena apa yang akan saya ceritakan, apa yang akan saya sharingkan hari ini, diinspirasi atau datang dari pengalaman Yesus sendiri yang terjadi in the gardens. Mari kita lihat firman Tuhan, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan yang ke-39. Saudara, kisah ini tentunya kita mungkin pernah baca dan kita sudah pernah dengar, adalah momen-momen terakhir sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan di kayu salib, mati di sana, menggantikan setiap saudara dan saya, sehingga kita semua boleh mengalami kemerdekaan, kebebasan, pengampunan, dan kehidupan yang kekal. Tapi saudara, ada momen yang menarik di dalam momen-momen terakhir ini yang kita mau belajar hari ini. Dan kalau kita belajar dari apa yang Yesus sudah kerjakan, saudara, saya percaya kita semua akan mengalami kehidupan yang berubah, kehidupan yang dipulihkan, tapi juga kehidupan yang penuh kemenangan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Ini adalah sebuah taman, it's a garden. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Lalu kemudian dilanjutkan dan berkata bahwa setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Sudah kita melihat bagaimana murid-murid kondisi yang lelah, mereka tidur. Tapi Yesus dengan kekuatan yang datang sekalipun dalam kondisi yang gentar, dia berdoa kepada Bapa, sebuah teladan yang saya percaya kita perlu teladani. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah," kata Yesus. Lalu ia pergi untuk kedua kali dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, di dalam Matius pasal ke-26 ini, tadi dari ayat 36 dan saya lanjutkan sampai dengan 46, kita melihat sebuah kisah di mana Yesus dalam keadaan yang penuh dengan sorrow, duka cita, keadaan yang membuat ia sedih. Ya, dikatakan bahwa an intense feeling of great sorrow plunged his soul into deep sorrow and agony. Di dalam terjemahan The Passion Translation. Saudara, ini adalah sebuah kondisi yang Yesus alami di Taman Getsemani. Dia berkata, "My heart is overwhelmed and crushed with grief. It feels as though I am dying." Rasanya seperti mau mati. Saudara, tentunya saya percaya ini bukan sebuah keadaan di mana Yesus takut karena dia harus disalib. Dia bukan sedang bicara soal bahwa dia takut menghadapi salib, karena Yesus tahu persis bahwa kedatangannya di dunia, kisah akhirnya adalah dia harus mengalami salib, mengalami sebuah kondisi yang mengerikan, tetapi ia sudah siap karena ia tahu inilah jawaban atas dosa manusia, atas pemulihan hubungan antara manusia dengan Bapa. Tetapi yang menjadi kesedihan dan menjadi duka cita buat Yesus adalah karena dia tahu sebentar lagi dia akan mengalami perpisahan dengan Bapaknya. Keintiman yang sudah ada dalam keabadian untuk sementara waktu ketika dia disalib menerima semua dosa dan kutuk oleh karena perbuatan dan dosa kita manusia, ia harus terpisah dengan Bapa. Inilah sesuatu yang lebih menyakitkan dan menyedihkan buat Yesus. Dan ia meminta kekuatan kepada Bapa supaya ia bisa melewati malam itu, karena dikatakan peluhnya jatuh seperti butiran darah. Dan saudara, tentunya ia mau supaya malam itu ia bisa melewatinya, sehingga ia bisa fulfill destiny, fulfill panggilannya di atas kayu salib, dan akhirnya wafat di sana. Nah saudara, ini adalah sebuah momen di mana Yesus mengalami sebuah transformasi. From a time and moment of sorrow, sebuah duka cita, sebuah kesedihan yang ia alami. Tapi kemudian di akhir kisah ini, ketika Yesus datang dan berdoa kepada Bapa, bahkan dikatakan sampai 3 kali, di akhirnya ia berkata kepada murid-muridnya, kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan berkata begini, "Get up and let's go." Ayo bangkit dan mari pergi. Semua ini adalah sebuah pernyataan yang penuh dengan kekuatan, keyakinan, kemantapan yang Yesus alami. Jadi poin pertama yang saya ingin kita semua belajar hari ini adalah that Jesus' obedience transform the garden of sorrow into the garden of strength. Kita bisa melihat bahwa karena ketaatan Yesus akan misinya, akan panggilannya, akan destiny ilahi yang sudah ia tetapkan, yang sudah ditetapkan untuk ia jalani, dan ia taat kepadanya, mengubah sorrow, duka cita, kesedihan yang ia alami, yang ia miliki, menjadi kekuatan. Saudara, saya percaya kita semua punya moment of sorrow kita masing-masing. Dan rasa-rasanya kalau kita menjalani ini, gak mudah, sulit, penuh dengan tekanan, penuh dengan kita merasa menderita. Dan mungkin sama seperti Yesus, kita berkata, seperti mau mati rasanya. Saya sendiri, saudara, mengalami ini beberapa kali dalam hidup saya. Dan bahkan hari-hari ini, ada momen-momen di mana saya merasa bahwa rasanya apa yang harus saya alami, proses yang saya jalani,
bukan proses yang mudah. Dan saya merasa it's kind of moment of sorrow. Ngerasa bahwa ini sedih, sesuatu yang mungkin bukan secara fisik, tapi secara mental, secara rohani, secara pikiran, beban yang kita alami seringkali membuat kita merasa, aduh, seperti mau mati rasanya. Tapi saudara belajar dari apa yang Yesus alami. Dia memilih pilihan ketaatan kepada Bapa. Dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, saya tahu ini bukan pernyataan yang mudah. Kalau Yesus pun harus convince himself, harus embrace himself dan berkata, bukan kehendakmu Bapa, tapi kehendakku. Hari ini kita punya sebuah teladan. Kita punya sebuah contoh. Untuk kita juga bisa mengatakan hal yang sama. Walaupun saya tahu ini gak mudah. Bolehkah hari ini, saat ini juga, ketika engkau sedang menonton dan mendengar ini, kita berdoa sejenak, Tuhan, Engkau tahu apa yang aku alami. Dan ini gak mudah. Proses yang sedang aku jalani adalah proses yang gak mudah, yang seringkali terasa berat. Tapi sama seperti Engkau berkata di Getsemani, Tuhan, hari ini aku mau berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa yang jadi atasku. Terima kasih Tuhan. Saudara, kalau engkau baru saja berdoa demikian, saya percaya prosesnya belum selesai mungkin. Penderitaannya, bebannya harus kita jalani. Tapi sama seperti Yesus, saya percaya hari ini ada kekuatan yang kita dapatkan ketika kita berjalan dalam ketaatan. Because Jesus has transformed the garden of sorrow into the garden of strength because of his obedience. Karena ketaatannya yang mengubah duka cita, kesedihan menjadi kekuatan. Dan saya berdoa saudara mendapatkan kekuatan yang sama hari ini di dalam Tuhan. Dan saudara, kisah ini berlanjut. Dan saya mengambil dari perspektif Lukas, dari kisah yang sama ketika mereka baru saja mau berangkat dan meninggalkan Getsemani. Di taman yang sama terjadi saudara. Waktu Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 47-51. Saya bacakan buat saudara. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang murid yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. So ini gambaran apa? Gambaran kemarahan. Ya, kemarahan karena apa-apaan ini. Di tengah malam, dalam taman, sekelompok orang mencoba untuk menyerang mereka dan menangkap Yesus. Dan yang lebih membuat mereka marah adalah karena Yudas ada di sana. Saudara mereka sendiri. Seorang dari 12 murid yang sudah hidup, makan, tinggal bersama-sama dengan mereka, melihat dan bersama dengan Yesus. Justru dialah yang mengkhianati Yesus. Tapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Wow. Saudara, respon yang saya percaya tidak pernah disangka-sangka akan dilihat oleh murid-murid, tapi Yesus melakukannya. Di momen penuh kemarahan, bahkan murid Yesus sendiri menghunus pedang, sehingga telinga dari hamba imam besar putus. Tapi saudara, Yesus berkata dalam terjemahan The Passion Translation, "Stop! That's enough of this." Then he touched the right side of the injured man's head, and the ear grew back. He was healed. Saudara, apa yang kita belajar di sini? Saudara, dalam kemarahan, dalam kekesalan, saudara, ketika kita ada dalam sebuah situasi yang sorrow seperti yang tadi saya katakan, salah satu respon yang sering kali kita lakukan adalah kita menjadi marah, kita menjadi kesal, dan keputusan dan tindakan yang kita lakukan dalam keadaan marah seringkali adalah keputusan dan tindakan yang keliru. Sama seperti murid Yesus ini.
Yang diceritakan adalah Petrus. Dia menghunus pedang dengan penuh amarah dan menghunusnya sehingga telinga seorang manusia, yaitu ajudan atau hamba dari imam besar ini, kemudian putus. Saudara, dalam kemarahan kita cenderung melukai orang lain. Kita cenderung, orang yang terluka cenderung mudah melukai orang lain. Kenapa, saudara? Karena ia ada dalam momen duka cita, dalam momen yang sedih, momen yang kesal, momen yang penuh amarah. Tapi saudara, Yesus juga mengalami hal yang sama. Bukankah lebih mengerikan apa yang Yesus alami? Sebagai guru, ia dikhianati oleh muridnya sendiri. Orang yang dipercaya dalam hal keuangan, orang yang dipercaya untuk bersama-sama tidur, tinggal bersama dengan dia. Orang yang dia pilih sendiri sebagai murid, tapi mengkhianatinya. Saudara, kalau bicara soal marah atau kesal, saya tahu dan saya yakin kita semua setuju, Yesus harusnya jadi orang yang paling marah di momen itu. Tetapi instead of being angry, Yesus penuh dengan belas kasihan, penuh dengan grace and mercy. Dan dia bahkan menyembuhkan telinga dari orang yang mau menangkap dia. Bukankah adalah sebuah teladan yang luar biasa? Dan disinilah saudara, kita melihat ada sebuah transformasi. That Jesus' merciful heart, Jesus' mercy transform the garden of anger and betrayal into the garden of forgiveness and healing. Yesus mengubah sebuah momen kemarahan dan pengkhianatan menjadi momen pengampunan dan kesembuhan. Wow. Bukankah sesuatu yang sangat luar biasa? Saudara, kalau kita mengampuni orang yang minta maaf, yang hubungannya mungkin baik dengan kita, mungkin gak sulit. Tapi saudara, Yesus bukan hanya mengampuni orang ini, yang mau menangkap dia, yang bermaksud jahat kepada dia. Tapi saudara, di saat yang sama, Yesus menyembuhkannya. Saudara, dari kemarahan dan dari pengkhianatan justru lahir pengampunan dan kesembuhan. Saya percaya saudara, Tuhan memampukan kita semua. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Karena ada roh Allah yang ada bersama dengan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kita seringkali bahwa roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar daripada yang di dunia ini. Kita gak mampu. Tapi kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan yang ada dalam hati kita, itu yang memampukan kita. Lalu kita juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni situasi yang sedang mencekam. Mengampuni bahkan diri kita sendiri yang sering kali melakukan kesalahan dan kegagalan. Nah, hari ini tersedia kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita juga bisa mengampuni, melepaskan pengampunan, dan bahkan ada kesembuhan yang Tuhan sedang datangkan. Bolehkah hari ini saudara kita mengambil keputusan to forgive so that we can heal, that everyone around us juga ngalamin kesembuhan. Bahkan lewat apa yang kita alami. Sekalipun mungkin itu momen yang membuat kita marah. Bahkan itu momen pengkhianatan sekalipun. Momen kita terluka. Momen kita ngerasa bahwa kenapa begini Tuhan. Tapi lewat momen yang sama, kita bisa mengalami pengampunan. Bahkan kita bisa mengampuni. Dan kita juga bisa mengalami kesembuhan. Maka hari ini kita mengambil keputusan untuk kita bisa mengizinkan Tuhan mengerjakan perkara yang dalam hidup kita. Dan percayalah, ada kekuatan yang cukup, ada kasih karunia untuk kita bisa melakukannya. Amin. Dan saudara, tentunya kita tahu kisahnya berlanjut. Yesus akhirnya harus mengalami penderitaan sengsara, menghadap Pontius Pilatus, dan kemudian saudara akhirnya menghadapi salib. Dan di momen terakhir itu, momen di mana dia berkata, sudah selesai. Dan akhirnya Yesus wafat di kayu salib buat kita semua. Saudara, ada sebuah momen yang menarik yang saya ingin bagikan kepada saudara sebagai poin yang ketiga sekaligus yang terakhir dari sharing saya hari ini. Adalah ketika akhirnya Yesus wafat di kayu salib. Dan ketika pasukan menusuk lambungnya dan menemukan bahwa Yesus sudah meninggal, Yesus sudah wafat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saudara, Yohanes pasal ke-19 ayat 38 sampai 42 mencatat saudara. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara, seringkali mereka yang kelihatannya dulu bersembunyi, tapi justru di dalam momen yang krusial, mereka justru datang.
Tapi mereka yang adalah murid-murid Yesus, mereka semua pergi kecuali Yohanes. Mereka ketakutan. Justru mereka yang bersama-sama dengan dia selama ini justru muncul dalam saat-saat krusial. Kadang-kadang saudara, sahabat kita yang terbaik adalah sahabat yang justru hadir dan muncul di saat-saat yang terburuk dalam hidup kita. So appreciate them and say thank you to them. Karena mereka lah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk memberi kita penghiburan. Dan saudara, kita melihat Yusuf dari Arimatea. Ia justru menjadi orang yang meminta kepada Pilatus supaya bisa menurunkan jasad Yesus, supaya ia bisa dikuburkan dengan layak. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Lalu muncul tokoh kedua, dikatakan juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia yang datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana saya bisa diselamatkan? Seorang yang sebenarnya dari kalangan orang-orang Farisi, tahu orang-orang yang tahu persis tentang agama, tapi dia merendahkan hatinya waktu itu, datang kepada Yesus. Dan di saat yang terbaik, saat yang terburuk dalam hidup Yesus, yaitu ketika dia wafat, justru muridnya yang tidak pernah terlihat, saudara, yaitu Nikodemus datang, dan dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Dia membawa sebuah wangi-wangian, spices, yang membuat supaya memang di masa itu ketika mayat kemudian ditaruh di kubur, itu diberikan rempah-rempah supaya tidak bau. Saudara, dalam terjemahan The Message dikatakan sebuah kata yang menarik. Saudara, dikatakan bahwa Nicodemus, who had first come to Jesus at night, yang datang dulu kepada Yesus di malam hari, came now in broad daylight. Wow, sepertinya penulis terjemahan The Message sedang mau mengatakan bahwa dia yang dulu datang dengan sembunyi-sembunyi di malam hari karena nggak mau kelihatan. Justru di momen di mana semua orang condemn, semua orang menuduh, semua orang bahkan mau membinasakan Yesus, dia justru datang di tengah siang bolong, menunjukkan dirinya sebagai pengikut Yesus yang setia. Saudara, kiranya ini boleh menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua untuk tetap menjadi saksi dan murid Yesus bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Lalu dikatakan mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, dengar ini, ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya The Message dikatakan, there was a garden near the place he was crucified, and in the garden a new tomb in which no one had yet been placed. Di dekat di mana ia disalibkan ada sebuah taman. There is another garden, dan di dalam taman itu ada kubur yang kosong yang belum pernah dipakai oleh siapapun. Ini sama seperti dalam Yesaya pasal 53 ayat 9 yang berkata bahwa mereka, they gave him a grave among criminals. Dia dan nubuatan tentang Yesus, ia dikuburkan di tengah-tengah para kriminal, penjahat. But he ended up instead in a rich man's tomb. Terjemahan The Passion Translation berkata begitu, bahwa dia memberi kubur di tengah-tengah para penjahat, tapi dia berakhir dalam kubur orang-orang yang kaya. Karena saudara, ini miliknya Yusuf Arimatea. Ini tempat di mana Yesus akhirnya disemayamkan. Saudara, bukankah sebuah hal yang menarik bahwa in a garden called Eden, di Taman Eden, the first Adam yang pertama, membawa kematian datang kepada manusia karena dosa yang ia lakukan. But then, the last Adam yang terakhir, yaitu Yesus, justru di tengah-tengah the garden of the cross, taman dari salib, di tengah kubur ini, dia membawa kehidupan, bahkan kehidupan kekal kepada kita semua. Apa yang kita belajar, saudara, di sini? That through Jesus' sacrifice transform the garden of death into
the garden of life. Sama seperti yang tadi kita nyanyikan sama-sama bersama dengan Franklin. He turns grave into garden. Dia mengubah kubur menjadi sebuah taman. The garden of death into the garden of life. Saudara, apapun yang kita alami hari ini, kita mungkin mengalami kemarahan, kesedihan, duka cita as we live in this broken world. Saudara, kita nggak bisa mengontrol situasi yang kita alami. Dalam situasi-situasi seperti hari ini, ada banyak orang yang terluka, ada banyak orang yang kesulitan, ada banyak orang berduka cita, kejahatan bahkan mungkin terjadi. Dan mungkin kita seringkali kita merasa kita korban dari situasi yang ada. Mungkin lewat pekerjaan kita, keluarga, situasi perekonomian yang sulit, hubungan-hubungan yang rusak. Seringkali saudara kita kehilangan harapan. Bahkan mungkin secara ekstrem kita berkata, harapan saya sudah mati. Mimpi-mimpi saya sudah mati. Ada banyak hubungan yang sudah mulai mati. Tapi hari ini dengar baik-baik. Yesus sudah mengubah kematian menjadi kehidupan. He turned graves into garden. Bahkan kubur menjadi sebuah taman. Dan hari ini saya percaya saudara, kuasa dan kasih karunia Tuhan masih ada tersedia buat kita semua. Yesus punya respon, taat kepada firman, taat kepada Bapa, taat kepada panggilannya. Dan dia mengambil respon untuk penuh pengampunan, mengampuni bahkan mereka yang bersalah, bahkan ia yang mengkhianati hidupnya sendiri, yang mau menangkap dia. Dan respon Yesus dalam ketaatan pengampunan ini mendatangkan kekuatan, mendatangkan pengampunan, kesembuhan, dan ultimately mendatangkan kehidupan. Sebuah harapan buat kita semua. Kehidupan kita sudah ditebus, sudah diampuni, sudah disembuhkan, dan Dia memberikan kita bahkan kehidupan yang kekal. Yesus mentransformasi the darkest hour of suffering waktu itu into the greatest moment of redemption, penebusan in the history of humankind. Sudah belum pernah ada pengorbanan, penebusan yang sedemikian dahsyatnya. Momen yang waktu itu dianggap sebagai momen penuh kehancuran, momen penuh maut, momen di mana ada banyak orang begitu menyesali kenapa Yesus harus mati. Tapi di momen yang gelap itu, justru hari ini kita ingat dan kita kenang dan kita syukuri sebagai momen terbaik. Momen penebusan yang paling luar biasa di sepanjang sejarah manusia. Karena lewat itulah, lewat kematiannya dan kemudian kebangkitannya, Yesus memberikan kita kekuatan, pengampunan, penebusan, dan akan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Hari ini saya percaya saudara, kita sudah beroleh kekuatan supaya kita juga boleh terus maju. Sama seperti Yesus gak menyerah, tapi terus maju dan bahkan mengalahkan maut, mengalahkan semua yang ada, dan datang sebagai Raja Pemenang buat kita semua. Hari ini saya percaya kekuatan yang sama Tuhan sediakan buat kita. Saya tahu gak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Hari ini bolehkah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, ini hidup saya. Hari ini mungkin hati saya penuh dengan amarah, kesedihan, kekecewaan, penyesalan. Bahkan mungkin ada orang-orang yang melukai saya, mengkhianati saya, atau mungkin situasi yang ada membuat saya kehilangan harapan. Saya merasa bahwa situasi yang terlalu sulit, gak ada jalan keluar. Saudara mungkin mengalami apa yang seperti hari ini saya juga mungkin alami. Ada kesedihan, kehilangan harapan. Bahkan mungkin kita merasa bahwa seolah-olah seperti mau mati rasanya. Tapi hari ini Tuhan, aku percaya, sama seperti Engkau pun juga menghadapi tekanan, sorrow, Engkau memilih untuk taat kepada Bapa. Dan Engkau beroleh kekuatan. Dan kami percaya hari ini kekuatan yang sama tersedia juga buat kami. Dan kalaupun kami mengalami penderitaan, kemarahan yang membuat kami kesal, marah, kecewa, bahkan mungkin ada pengkhianat, Tuhan Engkau juga mengalami hal yang sama. Tapi Engkau berespon mengampuni. Oleh karenanya kesembuhan boleh terjadi. Hari Tuhan kami percaya ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kami juga untuk mengampuni. Mengampuni diri kami sendiri, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, mengampuni situasi
yang hari ini kami hadapi, and let go, supaya kami juga boleh mengalami kesembuhan. Orang-orang di sekitar kami juga mengalami kesembuhan yang sama. Dan kami percaya Tuhan menolong kami, memampukan kami. Dan pada akhirnya kami bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah mengubah kematian menjadi kehidupan. Mimpi, harapan kami yang mungkin mati. Kami percaya hari ini di dalam nama Yesus, mimpi kami boleh dibangkitkan kembali. Harapan kami tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima Tuhan kekuatan yang baru. Kami terima pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami terima kuasa Tuhan yang menolong kami. Kasih karunia Tuhan yang mampukan kami. Untuk kami bisa kembali bangkit, dikuatkan. Terima kasih Tuhan. So kami tahu, there's nothing better than you, God. There's nothing. There will be nothing better than you in our lives. Thank you Jesus. Thank you Lord. Saudara, kalau ada di antara saudara yang hari engkau juga berkata, tapi saya belum pernah ada dalam sebuah hubungan bersama dengan Tuhan. Saya belum berdamai dengan Tuhan. Saya merasa hidup saya belum pernah ditebus. Dan saya rindu mengalami hal yang sama. Hari ini kalau saudara orangnya, bolehkah dimanapun saudara berada saat ini, taruh tanganmu di hatimu. Dan ikuti saya berdoa. Engkau gak perlu pedulikan orang di kiri kananmu. Engkau gak perlu pusing, gak perlu malu. Taruh tanganmu di dadamu dan berkata, dan ikuti saya berdoa. Hari ini Tuhan mendengar dan Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan katakan begini, Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku bersyukur karena lewat kematian engkau sudah mengampuni dan menebus aku. Aku dijadikan baru di dalam Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Buat saudara yang baru saja berdoa demikian. Selamat datang. Selamat buat kehidupan yang baru. Selamat buat awal yang baru. Selamat. Engkau telah menjadi bagian dari keluarga Allah. Hari ini tetap berpegang pada firman Tuhan. Terus berharap kepada Dia. Berdoa, datang kepada Dia, bergabung dalam komunitas yang percaya kepada Tuhan. Bacalah firman Tuhan, dengarkanlah video khotbah seperti ini, tertanamlah dalam sebuah gereja lokal, dan terus bertumbuh di dalam Dia. Dan buat kita semua yang mungkin sudah lama mengikuti Tuhan, kiranya hari ini kita semua boleh dikuatkan, kita semua boleh dibangkitkan, dan kita mendapat pengharapan baru. Sama seperti firman Tuhan berkata, bahwa masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Oleh karena itu saudara, bagikan juga pesan ini kepada teman-teman, kepada keluargamu, kepada orang di sekitarmu. Karena ada banyak orang hari-hari ini yang membutuhkan harapan, membutuhkan jawaban. Nah, saudara gak pernah tahu bahwa tindakanmu yang sederhana ini bisa mengubah kehidupan seseorang sama sekali berbeda. Mereka kembali memperoleh pengharapan, mereka kembali mendapatkan kekuatan yang baru. Dan saya percaya ketika kita berbagi, kita pun juga mengalami kekuatan yang baru. Saya berdoa kiranya apa yang kita sama-sama belajar hari ini, apa yang saya bagikan hari ini, boleh menguatkan, menginspirasi, dan memberi kita kekuatan untuk melanjutkan hidup kita, dan terus berjuang, tidak menyerah, dan terus berkata, saya percaya kasih karunia Tuhan cukup buat saya. Tuhan Yesus memberkati, and have a great day ahead. God bless.